Dari beberapa Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang menjalani kehidupan sedang di atas, sedang menikmati kesuksesan, sedang menikmati kebaikan, maksudnya kebaikan itu berkat, sedang dapat jodoh, sedang dapat rumah, dapat promosi, puji Tuhan. Tapi sekali lagi kita hidup dan kita itu harus melewati segala musim kehidupan. Kita baca ayatnya bersama-sama bisa? Yakobus, apakah bisa? Ya, Yakobus 1, oh oke. Ayatnya itu bukan dari ayat 1, saya mau baca dari ayat tentang ujian dan pencobaan. Ya, ada dua hal, ujian dan pencobaan. Yakobus 1 pasalnya coba kita baca mulai dari 9 bisa? Ya, 9 Yakobus 1. Oke. Ayat 10. Oke, saya baca mulai dari ayat yang ke Yakobus 1 ayat 13 aja. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau ayat sebelumnya, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Coba diingat-ingat kata bertahan dalam pencobaan, ya, bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa kita tuh bahagia kalau bisa bertahan. Berarti ada orang yang tidak bahagia karena tidak bisa bertahan dalam pencobaan. Padahal kita tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan tuh selalu memberikan kadang ujian. Kita hidup tuh selalu naik dong tingkat. Umur 2 tahun anak baru mulai belajar untuk mulai berjalan, makan sendiri. Ujian anak 2 tahun adalah dia bisa makan, mau makan yang sehat, nggak rewel. Nah, itu ujian anak 2 tahun. Tetapi kalau dia udah besar, umur 12 tahun, dia tidak perlu belajar makan, dia bisa makan. Nggak perlu dipaksa makan, dia akan makan. Ya, ujian anak 12 tahun di sekolah beda dengan anak ujian kelas playgroup. Saya tahu playgroup itu tidak ada ujian. Ya, tapi saya melihat anak-anak playgroup, anak-anak TK kan juga ada pelajaran. Dan di situ ada tantangannya. Tapi setelah dia naik jadi 12 tahun, setelah dia jadi 22 tahun, ya, setelah dia jadi 32 tahun, ada ujian demi ujian. Karena dahulu tidak mikir, seorang anak itu tidak perlu mikir, uang selalu tersedia, uang makanan selalu tersedia, makanan di dalam rumah tangganya. Amen. Papa mamanya menyiapkan, jadi anak 12 tahun tuh nggak usah mikir soal uang. Bahkan jajan juga dikasih. Kadang persembahan pun disiapkan orang tuanya. Amin. Ada di sini yang mempersiapkan, ini ya nak, ini untuk nanti kalau di sekolah minggu memberi persembahan. Semua tersedia. Tapi ujian datang waktu umur 22 tahun. 22 tahun saya anggap udahlah, udah lulus SMA, kebanyakan udah lulus kuliah atau kursus, atau ya kalau sekelas SMK udah dapat kerjaan.
22 tahun udah nggak harus ya katakan untuk bergantung kepada orang tua karena udah mulai bekerja. Dan tantangannya beda karena sekarang seorang anak 22 tahun mulai merasakan ternyata cari kerja nggak gampang ya. Ada yang mengatakan aku mau sekolah ini karena ini my passion, ini kesukaanku, ini kekuatanku. Ternyata sekolahnya udah selesai, passionnya di situ, ternyata sekolahnya itu tidak menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan uang. Tantangan anak 22 tahun beda, karena dia masih awal. Ternyata kerjaannya susah, ternyata dapat gaji tidak sesuai yang diharapkan. 22 tahun mulai naksir, mulai senang dengan seseorang, ternyata yang aku harapkan ternyata menolak aku. Banyak loh tantangan anak umur 22 tahun. Oleh sebab itu saya sekalian promosi. Anak muda itu ngadepin tantangan yang luar biasa. Sehingga saya merasa perlu ada forum anak muda. Sehingga di tempat ini kalau jam 11 ada kebaktian. Jam 11 ada kebaktian untuk anak muda, untuk pemuda. Jadi Bapak Ibu yang kenal dengan anak muda atau anak pemuda silakan. Karena mereka punya tantangannya sendiri. Apalagi di zaman seperti ini. Nanti setelah umur 32, 42, 40, 50, 60 punya ujian tersendiri. Lansia seperti saya ada ujiannya Bapak Ibu. Ada ujiannya? Ada. Lansia seperti saya yang tinggal sendiri itu merasakan satu ujian. Iya ya. Dulu waktu sendiri single and available merasa aduh aku tak akan bisa hidup kalau nggak punya suami, itu saya ya. Jadi saya berdoa untuk seorang calon, puji Tuhan ketemu calon. Akhirnya puji Tuhan punya suami. Karena saya merasa aduh nggak enak ya. Udah 25 tahun belum menikah, 26 tahun udah punya pasangan waktu itu malah putus. 27 tahun belum menikah, 28 sekarang udah 30 gitu ya. Zaman dahulu ini berbicara mengenai 31 tahun yang lalu itu 30 tahun belum menikah. Sehingga saya berdoa Tuhan kalau aku punya kehendak itu punya pasangan. Dan saya tahu Tuhan sudah menyediakan. Tapi di mana ya belum ketemu. Singkat kata bertemu dan akhirnya menikah kan di usia 31 tahun. Tapi saya tidak menyangka hidup ya, saya hidup bersama orang tua 31 tahun cukup lama ya. Setelah itu berpisah karena menikah bersatu dengan suami. 31 tahun hidup dengan orang tua. Setelah itu menikah hidup dengan suami. Tapi nggak lama. Cuma 26 tahun loh pernikahan. Dan waktu saya menjalani kesendirian, ini bukan curhat tapi ini kenyataan. Musim yang berbeda ada ujiannya sendiri. Dulu-dulu dikerjain berdua. Dan rame-rame bukan berdua, berenam kalau sama anak-anak. Seneng nggak Bapak Ibu sekalian? Kadang seneng, kadang seneng, kadang seneng, kadang seneng. Ada waktunya seneng, tapi dengan banyaknya anak dan ada memang ada suami dan kadang suasana itu kacau balau. Itu ujiannya. Ujian untuk orang yang mendapatkan sebuah keluarga, ternyata berkeluarga dan tidak seindah yang dibayangkan. Tapi itulah ujian. Ini berbahagia. Saya bertahan. Punya anak 1 bertahan, 2, 3, 4 ya bertahan gitu ya. Dan sekarang semua udah besar. Saya percaya kita hidup tuh tidak lepas dari ujian dan pencobaan. Apa bedanya ujian dan pencobaan? Tadi firman Tuhan katakan, kalau ujian itu memang kita hidup, semasa kita hidup, semasa usia bertambah, hikmat kita bertambah, tantangannya bertambah, kita juga harus lebih bisa menguasai. Itulah ujian. Ujian dari Tuhan itu ada sedikit beda dengan pencobaan. Karena kalau pencobaan, firman Tuhan katakan, kalau pencobaan itu gara-gara salah kita sendiri kadang-kadang. Karena kita pengen untuk sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, pengen, namanya manusia ya, pengen, lalu yang tidak benar kita ikuti,
Dan kadang-kadang samar, kita nggak tahu itu kalau tidak benar, ternyata terjadi seperti yang tidak kita bayangkan. Nah, itu pencobaan. Ya, pencobaan. Terjadi kegagalan, terjadi segala sesuatu yang negatif. Tapi itu gara-gara salahnya kita sendiri untuk memuaskan nafsu. Tapi seandainya pun kita tidak jatuh dalam pencobaan, ujian ini begini, yaitu setiap kita bertumbuh di dalam umur, bertumbuh di dalam perjalanan rohani, ada ujian. Yang salah adalah mengatakan kalau aku diuji Tuhan. Kenapa? Ya, aku sakit ini adalah ujian. Nah, saya mau tanya, ini cuma dipikirkan. Kalau sakit penyakit, itu pencobaan atau ujian Bapak Ibu? Nggak usah dijawab, tapi coba direnungkan. Sakit penyakit itu ujian atau pencobaan ya? Karena akan tanya hamba Tuhan, ada yang mengatakan itu ujian. Tapi saya percaya ada orang sakit karena pencobaan. Karena dia tidak menjaga tubuhnya, dan tidak menjaga tubuhnya itu bukan karena apa loh, kadang-kadang neglect, nggak sadar. Saya sekarang baru sadar, ternyata penduduk di Indonesia ini yang mengidap penyakit gula atau diabetes itu tinggi sekali. Saya dulu nggak sadar. Sekarang saya baru sadar. Dan sekarang saya menjaga untuk tidak makan yang manis-manis gitu ya. Kalau ditanya kenapa nggak mau makan manis ya, bilang aja Bapak Ibu, udah manis gitu ya, udah manis, nggak perlu manis. Tapi ini mungkin di luar konteks khotbah, saya katakan ternyata yang manis itu belum tentu gula. Sampai saya belajar lagi dari orang-orang yang ngerti. Oh manis itu bisa dari yang gurih-gurih loh. Gitu, yang enak, yang gurih, yang gorengan apa itu juga Pak, itu baru sadar Bapak Ibu. Seandainya kita nggak ngerti, tapi kita sakit, sebetulnya itu bukan ujian, itu cobaan. Tapi itu pun kalau kita bertahan di dalam pencobaan, kita menang bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi kita bisa nggak mengatasi pencobaan? Bisa, karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Sebetulnya kalau kata Tuhan memberikan kita kemenangan, kemenangan apa sih? Kita ini perang apa? Perang menghadapi pencobaan, godaan, segala sesuatu yang menantang kita. Itu loh yang membuat kita ini bisa menang kalau kita ikut Tuhan. Nah, sumber pencobaan itu sekali lagi jangan menyalahkan Tuhan. Kalau engkau merasa ini ujian, oke, bagus. Ujian membuat, kalau ujian itu berarti Tuhan tahu engkau mampu dan Tuhan memberikan engkau satu kesempatan. Tuhan tahu kamu mampu, makanya kamu ujian. Ujian itu direncanakan kok. Anak kelas SD aja ada ujian kenaikan tingkat. Anak yang udah lulus kuliah mau sekolah aja, kalau ke luar negeri ada ujian Inggrisnya. Ujian itu dia belajar dulu, baru diuji. Jadi sesuatu yang di ujian itu udah disiapkan sebelumnya. Bisa lulus, bisa hasilnya menengah, buruk kalau nggak belajar, atau baik. Tapi ujian itu sudah disiapkan. Kalau kau merasa Tuhan sedang menguji, ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Taulah bahwa Tuhan tidak pernah menguji melebihi kekuatanmu, Tuhan tahu. Itu ada ayatnya. Jadi biarlah kita belajar untuk mengerti bahwa ada pencobaan yang mesti kita lalui. Nah, satu hal yang selalu terganggu di dalam kita mengarungi kehidupan, dalam kita menghadapi mau ujian, mau cobaan, itu adalah emosi kita. Emosi. Hal ini, kalau emosi adalah bagian dari jiwa kita ya. Kita punya tubuh yang kelihatan, jiwa yang adalah pikiran, perasaan, dan kemauan. Kita bisa tahu
perasaan orang dari tingkah lakunya. Ya, kita bisa tahu kehendak orang itu dari apa yang kita lihat perkataannya. Jadi jiwa ini pun bisa dilihat, tapi emosi, perasaan itu sangat tergoncangkan kalau ada cobaan. Sekali lagi saya katakan, kalau sedang ngalamin ujian atau cobaan, ingatlah ada satu hal yang sangat tertantang, yaitu emosi. Emosi, ya, emosi kita itu bisa meledak-ledak. Dan emosi bukan berarti cuma marah loh Bapak Ibu sekalian. Emosi juga yang termasuk di dalamnya putus asa, depresi. Sekarang yang namanya mental health yang sedang itu berhubungan dengan jiwa yang terluka. Kecewa. Kecewa yang berkepanjangan menjadi kepahitan. Itu juga emosi loh yang sakit. Dulu kita kalau ngomong, oh itu orang itu sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu identik dengan dulu itu sakit jiwa adalah orang yang sarafnya terganggu. Itu sebutnya sakit jiwa. Nah sekarang saya lihat banyak sekali orang yang jiwanya terganggu. Tapi kita tidak menyebutnya sakit jiwa gitu ya. Nggak enak kalau ngomong itu jiwanya, sakit jiwa itu kayak gila gitu. Itu sarafnya mesti minum obat. Nah, tapi benar-benar terjadi. Bapak Ibu cek. Bapak Ibu cek kalau nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, tidak bisa tenang dan tidak bisa tidur, tidak bisa menahan emosi, ya, tidak bisa mengatasi emosi yang bukan sekedar marah-marah, tapi tidak bisa mengatasi yang namanya depresi yang berkelanjutan. Ada orang kalau emosinya marah, dia kan langsung aktif marah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang stres dan depresi itu bukan marah, tapi diam, pasif, tak berdaya, akhirnya hatinya galau, dan akhirnya ada yang macam-macam, ada yang nggak nafsu makan, bahkan ada yang tidur terus-menerus. Benar, kalau Bapak Ibu bisa tidur 1 hari 8 jam malam itu berarti normal. Puji Tuhan kalau bisa lah 7-8 jam. Tapi percaya nggak Bapak Ibu, ada orang yang depresi, itu dia tidur lebih dari 10, 12, 13. Sehingga kita yang melihat mungkin, kalau yang pernah melihat, kita jadi terganggu. Kok kelihatannya anak ini kok males, nggak bangun-bangun. Bapak Ibu kalau punya anak yang tidurnya 12, 13, 14 jam, jangan-jangan emosinya sedang sakit. Saya nggak ngomong, kalau ngomong sakit jiwa kan kasar. Emosinya terluka. Emosinya sedang terganggu. Saya nggak ngomong anak remaja, orang juga bisa, orang besar juga bisa. Nah, firman Tuhan katakan tadi bahwa aduh, kita pasti bertahan dalam pencobaan. Dan kita tahu, kita perlu bertanggung jawab. Kalau menang bertahan itu berarti bertanggung jawab atas emosi kita. Aduh, ini kata-kata yang enggak lumrah didengar. Hah? Bertanggung jawab atas emosi kita. Iya, anak Tuhan perlu bertanggung jawab atas emosi. Istilahnya gitu. Kalau psikologi mengatakan kita harus bisa mengatasi masalah, mengatasi emosi. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, nggak cuma mengatasi, tapi kita dimampukan untuk menguasai dan mengendalikan. Ada bedanya. Ada bedanya. Mengatasi, berarti kalau mengatasi, ada masalah, kita berani dan bisa mengatasi, selesai. Tetapi menguasai dan mengendalikan itu satu step lebih tinggi. Karena apa? Kalau ada masalah, kita itu udah tahu dulu sebelum kita harus ngatasi, kita udah menguasai dulu, udah mengendalikan dahulu, ya, udah mengendalikan. Jadi nggak sampai kita harus melihat termanifestasi emosi yang negatif apapun itu
Lalu kita berdoa, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tapi kita tuh lebih dari pemenang. Kita diberikan Tuhan kemampuan untuk bukan sekedar mengatasi, tapi bisa menguasai, mengendalikan emosi. Buktinya Tuhan tahu bahwa kita akan ngadapin yang namanya hal-hal yang tidak kita harapkan, yang membuat kita itu gelisah. Tidak ada orang nggak pernah gelisah. Tuhan Yesus pun gelisah pernah sebelum dia disalibkan. Dia gelisah karena dia sungguh sebagai Allah, tapi dia juga punya pribadi, punya sebagai manusia. Dia dilahirkan sebagai manusia, identitinya sebagai Allah, tapi benar 100% manusia, 100% Allah. Dan dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, ini waktu dia tahu, waktu Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan dikhianati, sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia memberikan satu nasihat. Yohanes 14 ayat 1, dia katakan demikian, Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah, jangan gelisah tuh. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini firman Tuhan Yesus. Firman yang keluar dari perkataan ini. Jangan gelisah hatimu. Ini satu ayat yang kemenangan bagi kita semua. Karena sekarang semua orang di dunia ini bisa membuat ilmu, membuat retreat, bahkan yang bukan anak Tuhan pun bikin retreat, supaya kita bisa tenang, bisa meditasi. Sebetulnya untuk apa? Supaya kita bisa damai, nggak gelisah lagi. Tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan solusi untuk kita mengendalikan emosi, emosi gelisah. Itu ada di dalam inti ayat ini. Yaitu kita akan ngalami, tapi waktu ngalami percaya kepada Allah. Dan yang sekarang kita percaya setelah karya Kristus, setelah dia mati di kayu salib, bangkit, dia sudah memberikan kekuatan kalau percaya kepada dia. Kita gelisah enggak? Gelisah tetap bisa. Tapi kita bisa mengatasi, bisa menguasai, dan bisa mengendalikan diri. Orang yang gelisah terus-menerus, itu bahaya. Karena mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi tubuhnya, mempengaruhi kesehatannya. Sekarang tanya deh kalau ke dokter. Kayaknya dokter kan sekarang semua bilang, oh ini gara-gara stres. Siapa yang pernah ke dokter? Ini gara-gara stres. Diare bisa juga gara-gara virus, bakteri, kuman, bisa gara-gara stres. Sakit mah kebanyakan gara-gara stres. Apalagi kanker, dibilang oh harus mengampuni, itu dokter aja ngomong begitu. Tapi Tuhan katakan kita bisa menguasai, mengendalikan karena Tuhan berkata percayalah kepada Dia, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Memang Tuhan mau kita bertanggung jawab atas emosi. Karena apa? Tuhan juga tahu kita manusia. Kita hidup melewati musim demi musim. Dan Tuhan tahu kita pasti khawatir. Tuhan tahu karena kita manusia. Masih ada kedagingan. Sehingga Filipi 4 ayat 6 sama 7 dia katakan ini. Jangan kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga loh. Dikatakan tentang apapun. Bukan dikatakan jangan kamu khawatir tentang satu hal, tapi apapun. Yang termasuk apapun itu apa Bapak Ibu? Apa aja. Mau pekerjaan, mau keuangan, mau kesehatan, mau hubungan, mau semua apa yang kau pikirkan yang menjadikan kamu khawatir di sini termasuk. Setelah Tuhan katakan jangan hendaknya kamu khawatir, tetapi juga ada solusinya lah. Terus gimana supaya nggak khawatir? Tetapi ini solusinya. Kalau bisa dibuka di Filipi 4 ayat 6 sama 7 biar Bapak Ibu bisa ingat ayatnya. Kalau enggak ya dibaca atau dicatat. Solusinya adalah jujur.
jujur sama Tuhan, kamu khawatir. Jujur, katakan, nyatakan dalam segala hal, suruh katakan, suruh nyatakan segala hal, keinginanmu kepada suamimu. Salah. Ini masalahnya. Kalau kita banyak kepingin, istri kepingin, kita ngomong pertama kepada suami, bisa ribut, belum tentu. Ya, kepada istri bisa ribut, kepada orang lain, tapi nyatakan hendaknya segala sesuatu, segala keinginanmu kepada Allah. Nah, kalau menyatakan keinginan kepada Allah, itu sudah jelas rumusnya, gampang sekali. Nyatakannya ini loh, 3 hal. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, gampang banget. Saking gampangnya kita tuh menggampangkan, meremehkan dan tidak melakukan. Jadi kalau ada yang kita khawatirkan, berarti ada yang kita harapkan. Benar dong. Kalau kita khawatir tentang kesehatan yang sedang tidak baik sekarang, berarti kita khawatirin nih. Berarti kita mengharapkan sebuah kesembuhan. Kalau kita khawatir tentang hal keuangan, ya, tentang melunasi utang, tentang butuhnya sebuah pekerjaan yang lebih baik, berarti kita juga mengharapkan sesuatu. Kayaknya kalau ini ada, saya nggak khawatir lagi. Itu dalam hati kita berpikir ini kan. Kalau ini tercipta nih, datang nih, ini aku udah nggak khawatir lagi. Puji Tuhan. Kalau ini sesuai dengan harapanmu, apa yang kamu khawatirkan tiba-tiba sudah didoakan, sudah permohonannya dikabulkan, setelah engkau dapat, engkau tidak khawatir dalam hal ini, tapi akan khawatir tentang hal yang lain. Karena memang di dalam dunia ini kita hidup di dunia yang mengkhawatirkan, dan memang khawatir itu bagian dari kehidupan. Itu bedanya anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan dengan orang yang nggak ngerti kasih Tuhan. Karena orang yang mengerti dan menikmati dan hidup di dalam kasih Tuhan, dia tetap bisa khawatir. Tapi dia bisa mengubah kekhawatirannya dengan melakukan ini. Menyatakan kekhawatirannya, menyatakan keinginannya dalam doa. Jadi kepada Tuhan, dengan permohonan, nggak sungkan minta Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau minta kepada Tuhan hal-hal yang besar, itu kita tidak perlu sungkan dan malu. Kalau minta kepada manusia dibilang ini terlalu muluk-muluk, tetapi kita punya Allah yang dahsyat. Yang kadang-kadang kita tuh bebas mau minta apa, tapi kitanya yang sungkan, nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya kita berdoa, lebih kita melekat kepada Tuhan, lebih berani kita meminta hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan itu hal-hal yang tidak perkara kecil. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu perkara-perkara besar. Firman Tuhan katakan nanti ini kita akan melakukan hal-hal, perkara-perkara yang lebih besar bahkan yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang dikorbankan Pastor Hari. Oleh sebab itu, kalau kita memohon sesuatu dan tahu ini kehendak Tuhan, tapi ini belum bisa termanifestasi karena terhambat oleh dananya, terhambat oleh situasinya, terhambat oleh orang yang menantang, orang yang menghambat, orang yang mempersulit. Berdoalah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tadi pertama ya, emosi gelisah, jangan gelisah. Tuhan sudah memberikan solusi, percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir. Kita memang manusia yang penuh dengan khawatir. Kita bisa menyatakan kekhawatiran kita dan kerinduan kita dengan Allah. Nah, kalau saya pikir-pikir, kita tuh nggak bisa mengubah situasi, mengubah kondisi. Yang bisa kita ubah adalah hati kita. Banyak orang berpikir gini, seandainya saya bisa mengubah pasangan saya, seandainya anak saya tidak nakal memberontak, seandainya saya memiliki sebuah pekerjaan yang lebih bonafit atau berbeda, seandainya saya memiliki lebih banyak uang, seandainya ini dan lainnya.
Kenapa kita ngomong seandainya? Karena seandainya kita punya yang tadi saya disebutkan, maka saya akan bahagia. Oh, itu dia. Saya akan bahagia. Tapi betulkah demikian? Enggak. Karena itu yang dipakai oleh iblis menjadi sebuah kebohongan. Ini gini, iblis katakan demikian. Oke, kalau kamu dapatkan itu, kamu bahagia. Makanya seseorang mengejar kekayaan, mengejar materi, bahkan yang tidak halal sekalipun, karena di pikirannya ada satu yang dia pikir benar, yaitu kalau aku punya banyak uang, aku akan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau engkau tidak punya uang, memang sulit. Setiap orang harus punya uang karena hidup butuh uang. Makanya kita pernah membahas tentang keuangan. Anak Tuhan butuh uang untuk hidup. Uang tidak bersalah. Tetapi kalau engkau juga tidak tahu mengatur keuangan, ini yang menjadi masalah, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, dan akhirnya engkau terjerat hutang dan sebagainya, dan engkau mencari jalan pintas, itu akhirnya menjadi satu pencobaan yang membuat engkau terlilit, dan akhirnya engkau tidak bahagia. Tapi ada orang yang sudah punya banyak uang, juga tidak bahagia. Karena bukankah banyak selebriti yang terkenal dengan banyaknya uang, dengan banyaknya follower, dengan terkenal, ternyata buntutnya bunuh diri, stres, alkohol, terlibat alkohol. Akhirnya sama, buntut-buntutnya adalah tidak bahagia karena tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga ingat, kalau ada perkataan yang mengatakan seandainya situasi ini berubah, segala sesuatu menjadi lebih baik. Ini bukan kebenaran firman Tuhan. Seandainya situasi itu berubah, situasi bisa tidak berubah, tetapi hati kita di dalam Yesus Kristus Tuhan bisa berubah. Makanya kita nyanyi tadi firman Tuhan, kita nyanyikan bahwa segala musim kita lewati. Segala musim kita lewati bersama Bapa. Saya tahu firman Tuhan hari ini, simple banget ya, hanya untuk menguasai, mengendalikan emosi. Tapi inilah yang terjadi. Di mana engkau bisa mengendalikan dirimu, itu dimulai dari mengendalikan hatimu. Di mana kita bisa mengendalikan hati, kita bisa mengendalikan emosi. Dan saya percaya, ada sebuah ayat yang saya mau bagikan, itu dalam 3 Yohanes 1, dikatakan demikian. Ayat 2, dikatakan demikian. Saudaraku yang terkasih, ini Yohanes ini ya, Yohanes berkata demikian, saudaraku yang terkasih, aku berdoa. Aku berdoa, Yohanes itu berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat ini kalau dalam bahasa Indonesia itu beda banget dengan yang aslinya. Karena aslinya bukan semoga engkau baik-baik aja. Tapi bahasa aslinya adalah aku berdoa semoga engkau makmur, prosperous, makmur. Anak Tuhan boleh nggak sih makmur? Boleh. Anak Tuhan boleh nggak diberkati? Harus. Kalau engkau diberkati, supaya engkau bisa memberkati. Amin. Tapi ini dikatakan aku berdoa supaya engkau tuh makmur, berlimpah dengan damai sejahtera, sukacita gitu ya, suka berbagi. Karena apa? Ada yang bisa dibagikan. Kalau saya ngomong berbagi itu bukan selalu uang loh. Berbagi kebaikan, senyuman, pertolongan. Yuk kita butuh ini, ayo bantu, ya kan? Apapun itu bukan sekedar uang, tapi di sini dalam hal ini prosperous, makmur. Dikatakan aku berdoa semoga engkau makmur dan sehat dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti sehat jasmani, sehat secara kesehatan, sehat dompetnya. Saya bilang orang yang terlibat hutang itu lagi nggak sehat, dompetnya lagi sakit. Saya bilang sih. Karena apa?
orang yang terlibat hutang, apalagi yang terlibat hutang online, itu hidupnya kacau pikirannya. Karena apa? Terus terintimidasi gitu loh. Gak bisa membayar bunganya aja. Bayangkan belum bisa melunasi hutang karena bunganya aja udah mencekik. Dulu kita berkata lintah darat. Sekarang lintah darat tuh ya pinjol itu, pinjaman online, dan betapa banyaknya orang-orang yang terlibat. Karena jalan pintas gampang. Nggak perlu, kalau dulu kartu kredit mesti menunjukkan nih, kalau kartu mesti punya ini, sekarang nggak usah. Tapi buntut-buntut. Saya berdoa, biarlah 3 Yohanes 1 ayat 2 adalah menjadi milik kita. Kita baik-baik, kita makmur dalam segala sesuatu. Karena jiwa kita. Dan jiwa ini ada perasaan kita, ada kemauan, ada pikiran yang saling berhubungan. Karena kita tahu, kita dimampukan untuk menguasai, mengendalikan emosi kita. Haleluya, amin.